Baik, selamat berjumpa kembali. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih banyak karena pernyataan saya di YouTube direspon begitu luar biasa oleh Bapak Ibu sekalian, baik yang mendukung maupun atau pro maupun kontra. Saya berterima kasih. Tapi kebanyakan meminta saya untuk bagaimana solusinya. Ya, pernyataan khususnya berkaitan dengan anggaran yang beredar di Nusa Tenggara Timur, ya, yang bersumber dari APBD provinsi, APBD 22 kabupaten kota, bersumber dari APBN, ya khususnya dana DAK, khusus transfer daerah dan beberapa pos anggaran dari APBN, juga dana-dana loan melalui berbagai lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang totalnya di atas 40 triliun. Tetapi pertanyaannya, mengapa NTT masih miskin terus? Ya, pada tahun 2018 ketika peralihan kepemimpinan dari Pak Prantil Buraya ke Pak Victor Laiskodat, posisi kemiskinan NTT itu berada di posisi 21,38%. Memang waktu itu dalam RPJMD Pak Victor Laiskodat, Gubernur 2018-2023, dia menyatakan dia akan menggenjot angka kemiskinan dari 21,38 itu sampai pada angka satu digit, yaitu 8 sampai 12%. Tetapi ketika tahun 2023 beliau melepaskan jabatannya, justru penurunannya hanya 1,16%. Artinya dari 21,38 dia turun hanya 20,23%. Jadi turun hanya 1. Lantas pertanyaan dari teman-teman, bagaimana solusinya? Ya, menurut saya paling kurang ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, para pemimpin daerah atau kepala daerah harus konsisten terhadap rencana pembangunan jangka menengah. Setiap kepala daerah ketika dia dilantik, dia mempunyai rencana pembangunan atau RPJMD. Harus konsisten terhadap apa yang telah ditetapkan di dalam RPJMD, sehingga kita bisa mengukur tentang tingkat ketercapaian seorang kepala daerah. Ya, yang pertama misalnya saya kasih contoh RPJMD Gubernur 2018-2023, dia menyatakan bahwa kemiskinan ketika 5 tahun kemudian akan berkisar 8-12%. Maka dia harus konsisten dengan pernyataan itu. Maka fokus programnya terhadap pengatasan kemiskinan. Kalau kita melihat apa itu kemiskinan, kemiskinan itu adalah ketidakmampuan orang untuk memenuhi kebutuhan makanan, air minum bersih, kesehatan, sanitasi, pendidikan, rumah yang layak huni, itu kemiskinan. Orang-orang tidak memenuhi standar-standar itu. Maka fokusnya pada itu. Kalau kita ingin mau mengurangi angka kemiskinan. Tapi kalau menurut saya, setiap kepala daerah di wilayah NTT 22 kabupaten, 21 kabupaten minus Kota Kupang, itu sebenarnya dalam RPJMD harus fokus kepada apa yang harus dia lakukan di tahun pertama, tahun kedua sampai tahun kelima yang telah dituangkan dalam RPJMD. Menurut saya yang pertama harus dia lakukan adalah bagaimana masyarakat itu tidak lapar. Kalau dia begitu memimpin, dia gencar untuk mengurangi kemiskinan, itu sudah terlalu berat baginya. Karena indikator kemiskinan itu banyak. Tetapi dengan definisi kemiskinan tadi, bahwa soal makan, minum, kenapa
dalam definisinya dia bilang air minum bersih. Karena sampai saat ini masyarakat kita di NTT ada yang masih minum air sungai, bahkan air kubangan, air yang tergenang, yang manusia dan hewan minum sama-sama. Itu masih ada di sini. Nah, kalau bahwa untuk mengurangi kemiskinan adalah makan, minumnya, kesehatannya, pendidikannya, sanitasinya, perumahannya, maka programnya fokus pada sektor-sektor itu menjadi prioritas. Artinya kalau prioritas, maka fokus anggaran kita, karena anggaran kita terbatas, APBD kita, maka fokus anggarannya ada sektor bagaimana supaya orang bisa makan, bagaimana masyarakat bisa makan, masyarakat tidak lapar. Jadi target tahun pertama itu harus masyarakat kenyang, masyarakat tidak boleh lapar. Ya, misalnya di 21 kabupaten kita punya potensi lahan yang begitu luar biasa, maka fokus kita di pertanian. Anggaran kita harus fokus di pertanian. Kalau daerah itu potensinya peternakan, maka anggaran kita fokus di peternakan. Jadi seandainya daerah itu potensi pertanian, maka fokus anggaran kita di pertanian. Sehingga targetnya bahwa tahun depan masyarakat tidak lapar. Ya, padi, jagung, ubi-ubian, pisang, labu, kacang-kacangan, yang mana orang bisa makan dan tidak lapar. Itu harus target pertama dia. Seorang balai harus punya target pertama itu dulu. Jangan dia berpikir langsung mengurangi angka kemiskinannya. Yang pertama dia harus bagaimana masyarakat tidak lapar. Contoh, saya berkunjung di Amanatun Utara. Amanatun Utara masyarakat merasa tidak lapar. Apa makanan utama mereka? Pisang beruang. Ya, setiap pagi mereka bangun, baik pisang beruang yang direbus maupun dibakar, mereka makan dan minum dengan kopi atau teh. Mereka bekerja sampai siang. Mereka makan juga pisang beruang. Kalau ada nasi mereka makan, ada jagung mereka makan. Tapi makanan utama mereka pisang beruang. Jadi mereka merasa tidak lapar karena ada kebun, ada semua tempat bisa tanam pisang beruang. Contoh itu salah satu contoh. Di berbagai daerah potensi kita luar biasa. Misalnya daerah Flores, dari ujung ke ujung itu ada daerah potensi luar biasa. Dari Sumba ujung ke ujung daerah potensi luar biasa. Ya, misalnya Sumba bagian barat pertanian, peternakan jalan. Di Sumba Timur misalnya fokus di peternakan misalnya. Nah itu harus fokus di situ. Jadi pemerintah tidak fokus. Anggarannya suka-suka, jadi bukan pada fokus pada kebutuhan masyarakat, tetapi keinginan pemerintah. Jadi pemerintah tidak fokus pada, tidak konsisten terhadap RPJMD yang dia tetapkan. Dia bisa berubah setiap saat. Diskusi di warung kopi, diskusi dengan hulu balangnya, diskusi dengan tim suksesnya, besok keluar program baru. Dia lupain itu, ya, dia lupain itu program yang dia sudah canangkan di RPJMD. Itu soal yang pertama. Yang kedua, yang harus dilakukan adalah kerja koordinatif, ya, kolaboratif dan sinergitas antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, antara pemerintah pusat, DPR RI, dan juga lembaga-lembaga perbankan dan lembaga-lembaga swasta lainnya, LSM dan lain sebagainya. Ini harus kerja bersama. Gubernur bukan dia bosnya bupati, bukan. Itu dulu. Tetapi ketika otonomi daerah, ya, gubernur tidak bisa memerintah bupati. Oleh karena itu kerjanya adalah kerja, ya, kolaboratif, bersinergi. Dia harus menghormati, ya, dia harus menghargai para bupati. Bagaimana dia bisa mengajak para bupati ini program unggulan kita? Ya, misalnya program unggulan kita di pertanian misalnya, ya, kita fokus jagung. Kalau bisa NTT menjadi provinsi jagung misalnya, ya, para ahli diturunkan, lakukan pemetaan di Kabupaten Kupang, luas berapa tanah lahannya, berapa luas, berapa ribu hektar yang bisa kita tanam jagung, ya. Di Kabupaten TTS, di Kabupaten TTU dan seterusnya seluruh kabupaten di luar kota Kupang. Setelah itu kita duduk bersama, butuh berapa anggaran?
Kita duduk bersama, ajak DPR datang. Ini konsepnya kita. Ini NTT untuk keluar dari kemiskinan. Jangan bikin program yang politis, ya, program yang populis. Hanya menyenangkan hati dalam kata-kata, hati orang, dalam hati masyarakat dengan kata-kata yang indah. Ya, tidak bisa seperti itu. Ya, contoh BPJS. Ya, itu sebenarnya konsepnya bagus. Ya, bukan konsepnya bagus, pikiran dasar, karena saya tahu persis. Ya, saya tahu persis ini konsep dasar itu, karena dokter yang merancang itu ahli pertanian, saya punya teman. Konsep awalnya bagus, tetapi ketika jalan ini sudah jadi proyektisasi, menjadi proyek, ya, menjadi proyek itu soal. Tetapi kalau bergerak untuk pengentasan kemiskinan dengan menggunakan, memanfaatkan potensi yang ada pada masyarakat, ya, potensi baik sumber daya alamnya, baik sumber daya manusia yang ada pada masyarakat, maka saya yakin kita akan keluar dari kemiskinan. Ya, tentunya pemimpinnya harus rendah hati, baik para gubernur maupun para bupati harus rendah hati, saling mau bekerja sama, saling menghargai. Ya, untuk kepentingan masyarakat, tidak menunjukkan ego-ego masing-masing, ego ke daerahnya. Saya yakin kita keluar dari kemiskinan. Yang ketiga, ya, adalah korupsi. Ya. Kalau daerah ini masa kategori hari ini KPK umumkan bahwa NTT berada di posisi 20 dari 38 provinsi di Indonesia. Kalau masih korupsi, ya, korupsi menjadi bagian dari hidup berpemerintahan kita, masyarakat akan tetap jadi korban. Korupsi apa? Korupsi dana APBD. Ya, jadi banyak yang kita, ya, istilah korupsi itu kan sama seperti, ya, orang kentut tetapi tidak bunyi, tidak ada suara. Kita rasa baunya, ya, tapi tidak kelihatan. Itu seperti itu kondisi kita. Kalau semua pemimpin daerah ini, gubernur, bupati dan seluruh, maka saya yakin NTT akan keluar dari kemiskinan. Dan yang terakhir menurut saya harus, ya, para aparat birokratik kita, ya, yang dipercayakan sebagai pengelola anggaran itu harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan kelompok, kepentingan diri. Ya. Seperti yang dalam wawancara kemarin saya sampaikan, proyek, orientasinya proyek, ya, dana sudah sedikit, orientasinya ke proyek, padahal itu bukan kebutuhan masyarakat, tapi itu proyek keinginan para pejabat. Saya bisa kasih contoh banyak sekali, ya, banyak sekali. Ya, salah satu contoh, misalnya, oh ini proyek pembangunan, pembukaan jalan baru. Wah, ini sekian miliar. Dia gusur, ya. Gusur itu bisa sampai 8 sampai 12 meter lebarnya. Begitu habis gusur sudah difoto selesai, proyek selesai, dibayar 100%. Apa yang terjadi ketika musim hujan? Proyek itu menjadi sungai baru, membuka tempat aliran baru. Kenapa? Karena tidak direncanakan secara matang, tidak ada saluran, tidak ada drainase. Jadi begitu musim hujan, semua aliran air dia menuju kepada jalan yang dibuka. Dan ini terbukti, ya. Satu proyek nilainya 95 miliar di Kabupaten Manggarai Barat di wilayah Kudus Utara. Waktu saya masih DPR, saya sampai di situ saya menangis. Karena proyek yang sebelum mahal itu sekarang menjadi sungai besar. Masyarakat menyatakan bahwa kontraktor sudah lain. Itu contoh, salah satu contoh. Tapi begitu banyak contoh di mana-mana. Proyek yang mubazir ada di mana-mana, banyak proyek yang mubazir. Untuk itu, saya kira ini menjadi catatan saya. Kalau kita mau keluar dari kemiskinan, yang pertama harus pemerintah, pemimpin kepala daerah harus konsisten, dapat melaksanakan RPJM-nya. Yang kedua, harus kerja yang kolaboratif, sinergis, dan yang terakhir
Baik, itu 3 hal yang menurut saya harus kita lakukan jika NTT akan keluar dari kemiskinan. Jadi yang pertama tadi, bahwa pemerintah, para pemimpin daerah, para kepala daerah harus konsisten melaksanakan RPJMD. Yang kedua, kerja kolaboratif, ya, kerja sinergitas antar semua penyelenggara pemerintahan, baik kabupaten kota, provinsi maupun pusat, termasuk DPR di dalamnya. Dan yang ketiga, harus kita berani melawan korupsi. Ya, para pemimpin harus menyatakan berani melawan korupsi. Jangan hanya bicara bahwa anti korupsi, tidak doyan uang, tetapi semua kebijakan-kebijakan itu menguntungkan diri, kelompok, dan keluarganya. Untuk itu, jika saya terpilih, seandainya masyarakat nanti mempercayakan saya menjadi DPR RI, maka yang pertama saya akan meminta kepada pemerintah bahwa setiap rapat awal tahun, rapat koordinasi antara kepala daerah baik gubernur dan pemerintah kabupaten kota harus mengundang 13 orang anggota DPR RI dan 4 orang senator. Sehingga kita bicara di sini apa yang harus kita bantu di Jakarta, apa yang harus kita perjuangkan di Jakarta. Ya, karena selama ini seolah-olah kita ini wakil partai, bukan wakil rakyat. Saya mengamati teman-teman, ya, hanya wakil konstituen. Kalau dapat suara banyak di mana, ya semua bantuan diarahkan ke situ. Orang yang di sebelah itu hanya menonton. Itu bukan salah. Tetapi ingat bahwa Anda adalah wakil rakyat NTT, bukan wakil rakyat sekelompok orang. Ya, untuk itu saya, kalau seandainya Tuhan berkenan menurut NTT memilih saya, pertama saya akan lakukan, saya akan minta kita rapat 13 orang. Kita bicara. Ada 11 komisi. Walaupun itu akan ditentukan partai-partai, tetap partai-partai ini kan kita ada di dalam. Kalau kita tidak bisa mempengaruhi pimpinan partai untuk menempatkan kita di komisi, nggak usah jadi DPR RI deh. Ya, tidak perlu jadi DPR RI. Kita bicara, kita 13 orang ini, ada 11 komisi. Ada komisi-komisi mana yang menjadi kebutuhan masyarakat NTT yang paling banyak? Ya, misalnya komisi 4, bidang pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, dan seterusnya. Salah satu fokus. Komisi 5, misalnya bidang infrastruktur dan macam-macam. Komisi 9, misalnya bidang kesehatan dan macam-macam. Yang lain-lainnya. Ya. Komisi 10, misalnya bidang pendidikan dan seterusnya. Ya, kita bicara. Ini ada di mana-mana. Sebelum pembahasan APBN, kita duduk bersama. Kita sudah mendapat masukan-masukan dari gubernur, kita sudah mendapat masukan-masukan dari para bupati. Apa yang harus kita perjuangkan? Ya, jadi tidak harus karena saya dapil 2 misalnya wilayah 12 kabupaten di wilayah Timur, Saburode dan Sumba. Jadi saya tidak bisa berjuang di dapil 1, nggak bisa. Ya, saya, teman-teman saya walaupun saya belum DPR, teman-teman saya di KNPI, GMKI, kelompok Cipayung, Gapinsi, ya, asosiasi para pengusaha, ya, itu banyak yang sudah DPR RI. Sekarang akan pimpinan komisi, ya, misalnya komisi 2, Pak Doli Kurnia itu adalah adik-adik saya di KNPI. Saya yang waktu formatur, saya dititipkan oleh Bang Akbar Tanjung. Banyak yang sudah di sana. Bagaimana kita nggak bisa lobby? Tolong bantu abang, tolong bantu. Ini NTT butuh ini. Walaupun saya tidak lihat ada komisi. Oleh karena itu memilih orang, ya, saya mau rakyat NTT memilih orang yang punya rekam jejak yang terukur. Jangan memilih orang yang baru mau belajar jadi politisi. Contoh, kemarin ada DPR wakil NTT, dia dengan begitu percaya diri menyatakan bahwa saya tidak bisa ngomong. Ya, tetapi saya punya hati untuk masyarakat NTT. Kau dibayar oleh negara untuk bicara. Karena DPR itu dibayar karena bicara. Karena dia harus mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat nanti. Kalau kau nggak bisa bicara, apain kau jadi DPR? Nggak pantas kau jadi DPR. Nggak pantas kau jadi DPR. Nggak pantas kau menjadi wakil rakyat nanti. Bagaimana kau bisa bicara dengan menteri? Saudara menteri, saya butuh ini, masyarakat saya butuh ini. Ya, saudara menteri, masyarakat saya butuh ini. Ya,
Kenapa? Kita ini punya ruang yang besar untuk anggaran turun. Kenapa? Karena Perpres 179 tahun 2014 menetapkan Provinsi Tenggara Timur sebagai daerah perbatasan negara. Kalau daerah perbatasan negara itu ada kekhususan, ada kebijakan-kebijakan khusus soal anggaran, khususnya daerah-daerah sabuk merah, daerah-daerah perbatasan langsung negara, baik itu darat maupun laut. Itu anggaran bisa digelontorkan. Ya, saya kasih contoh misalnya, ada moratorium tentang daerah otonomi baru, tetapi dalam klausul mengatur bahwa ruangnya diberikan kecuali daerah otonomi khusus dan daerah perbatasan negara. Untuk itu, ya bagi masyarakat NTT memilih orang-orang yang punya kapasitas. Ya, dari 13 orang itu saya melihat, saya mengamati, ada 3-4 orang yang luar biasa. Saya harus jujur, sebagai seorang akademisi, sebagai seorang aktivis, saya harus jujur. Dari 13 orang ini ada sekitar 4 orang yang menurut saya mereka harus dipilih kembali karena mereka punya kemampuan yang luar biasa. Dan kita butuh, kalau 13 orang itu sama dengan 4 orang yang ada itu, NTT saya yakin bahwa anggaran akan mengalir. Kenapa itu? Karena Perpres 179 tahun 2004 sudah memberikan menetapkan NTT sebagai daerah perbatasan negara yang harus ada perhatian khusus dari pemerintah. Saya kira ini sedikit penjelasan dari saya berkaitan dengan saya menyatakan bahwa anggaran lebih dari 40 triliun lebih yang beredar di NTT, tapi sampai hari ini NTT masih miskin, masih tetap miskin. Ya. Kita lihat secara nasional hari ini dia posisi 9,16%. Kita masih posisi 20,23%. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini penjelasan saya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan video saya yang pertama. Saya siap berdiskusi. Ya, saya punya banyak data, ya, informasi tentang selama anggota DPR 5 tahun, DPRD provinsi 5 tahun, saya cukup memahami, mengikuti secara baik. Saya kira kita bisa berdiskusi. Saya siap untuk kita bisa sharing, ya, kita bisa tukar pikiran, kita bisa mencari solusi, bahkan juga mau berdebat bisa juga. Terima kasih, Tuhan memberkati.